Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini setiap kita semua dalam keadaan yang baik tentunya. Nah, sebentar kita akan kembali belajar mendengarkan firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita minggu ini. Dan sebelum kita memulainya, mari bersama-sama kita mengajak kita semua untuk datang terlebih dahulu ke hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan buat semua kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu, perkenanan-Mu, hingga kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Kami senantiasa dalam perlindungan yang dari Tuhan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan yang dari Tuhan, yang selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali merenungkan firman-Mu, apa yang menjadi pesan-Mu bagi kami minggu ini. Biarlah kami sungguh-sungguh semakin memahami dari hari lepas hari akan setiap tuntunan demi tuntunan yang Tuhan terus berikan bagi kami. Itulah bukti cinta kasih-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Karena kami buka hati kami, ajar kami. Biarlah kuasa Roh Kudus yang tak terbatas saat ini menjamah melawat setiap kami, mengubahkan cara pandang, cara pikir kami. Sehingga semakin hari setiap kami terus berjalan di dalam kehendak yang dari Tuhan. Urapi hamba-Mu, pakai menjadi saluran-Mu yang kudus, sehingga hamba dapat menyampaikan dengan kata-kata yang sederhana untuk dapat dicerna dengan mudah oleh setiap jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap kita yang siap untuk mendengarkannya bersama-sama kita katakan amin. Iya, pesan Tuhan buat kita minggu ini, jangan biarkan rohani tertidur. Ya, beberapa hari ini, baik yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala dan juga rekan-rekan, tentunya terus memperlengkapi kita semua. Dan pagi hari ini, ketika saya renungkan dari pesan Tuhan ini kan diambil dari 1 Samuel 26 ayat 5 sampai 12. Ya, dimana ayat penekanannya itu di ayat yang ke-7. Ya. Dan kita sudah dengar penjelasan dari Bapak Gembala, ya, bagaimana seorang Saul dia berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan, kemudian tombaknya pun ada di sebelah kepalanya. Abner dan rakyat, maksudnya para pasukan pengawal semua juga ikut tertidur. Nah, ini kan ketika saya renungkan pesan ini betul-betul memang adalah sebuah peringatan Bapak Ibu untuk kita semua. Ya, untuk apa? Untuk kita perhatikan dengan baik, perhatikan dengan lebih serius lagi. Jangan kita anggap itu menjadi sepele atau kita merasa udahlah, nggak peduli lah. Ya, nah, jangan sampai seperti itu. Ini adalah warning dari Tuhan. Ya, dan mari kita sama-sama tangkap. Ya, kenapa Tuhan kasih pesan ini? Ini kan bisa jadi ya Tuhan tahu kondisi kerohanian dari orang-orang percaya hari-hari ini banyak yang tertidur. Makanya kenapa Tuhan ingatkan lagi. Ya. Saya ingat satu peristiwa yang dialami pada itu oleh adik saya. Waktu itu dia pergi ke Semarang untuk tanda tangan, untuk pergi ke kantor catatan sipil karena dapat orang Solo. Ya. Nah, mereka rencananya kan nanti akan menikah, pada waktu itu akan menikah di Semarang. Jadi harus ke catatan sipil yang ada di Semarang dan diantar oleh saudara, ya saudara suami istri, saudara kami. Saya memanggilnya Cici gitu ya, karena ya saudara yang sangat dekat. Nah, setelah beres dari catatan sipil pada waktu itu kan ya memang menginap ya 1 malam atau 2 malam gitu. Pulang kurang lebih udah agak sore dari Semarang. Nggak lama lah keluar dari kota Semarang, mungkin baru 30 menit, 35 menit. Hujan, gerimis, tapi jalan basah gitu ya, cukup licin gitu. Nah, waktu menuju pulang dari arah Semarang menuju Bandung, tiba-tiba dari arah berlawanan itu mobil, supir tuh cerita ya, supir cerita itu mobil tiba-tiba seperti kok ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, dan akhirnya yang terjadi adalah menabrak kendaraan dari yang ditumpangi oleh adik saya dan saudara saya ini, ya, bagian depannya hancur. Tapi apa yang pelajaran yang saya dapat dari peristiwa tersebut? Jadi suami dari cici saya ini dia tidur kan di depan di sebelah sopir. Dia tertidur. Dan waktu tertidur, ya otomatis kan waktu kecelakaan nggak tahu yang terjadi, tahu-tahu udah ada di rumah sakit, ya, dan kondisi yang paling parah, ya. Sempat koma, sempat lain sebagainya, akhirnya ya sampai akhirnya bisa pulih kembali. Tetapi dari situ saya melihat kondisi
kesehatannya terus merosot dan sangat cepat, hanya dalam beberapa bulan sampai akhirnya meninggal. Padahal sebelum-sebelumnya yang kami lihat, ya, dia selalu sehat-sehat aja, nggak ada punya penyakit apapun, ya sehat-sehat. Tapi dari peristiwa itu, ya, saya belajar sesuatu, ya, kadang-kadang kalau kita tidak kita tidak berjaga-jaga, tidak waspada, kita tertidur, maka apa yang terjadi kita nggak tahu, ya. Makanya ini pesan ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting sekali untuk kita perhatikan dengan baik, ya. Nah, saya juga kan pernah cerita, minggu lalu saya cerita bagaimana saya sempat tertidur waktu nyetir mobil karena udah ngantuk, ya. Perjalanan menuju Bandung dari Jakarta, anak-anak dan istri semua juga tertidur, ya. Jadi otomatis pada waktu itu hanya dalam hitungan berapa detik, ya, mungkin nggak sampai satu detik, sepersekian 100 detik mungkin udah melenceng dan nabrak pagar pembatas, ya. Dari situ kan saya mulai belajar, saya harus waspada. Jadi kalau saya ngantuk, saya mau ngomong harus istirahat sebentar, ambil waktu di tempat peristirahatan, ya. Kita juga kan mungkin kalau keluar kota sering, ya, mungkin melihat jika ngantuk, ya istirahat, tempat peristirahatan udah langsung dikasih tahu, ya, kalau kita ada di jalan tol. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kita nggak mewaspadai hal ini, ya, yang terjadi adalah sesuatu yang sangat berbahaya, ya, buat kita semua. Nah, begitu juga kalau kita kaitkan dengan kondisi kerohanian, ya. Kondisi kerohanian kalau kita nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga, ini sangat berbahaya. Ujungnya adalah kematian secara rohani, ya. Wah, ini mengerikan sekali. Penyebabnya apa? Banyak hal, ya, kemarin juga sudah dijelaskan. Ya, salah satunya yang saya belajar adalah kalau kita kelelahan secara rohani. Kan pernah terjadi waktu Elia, ya, pokoknya dan lain sebagainya, sampai kemudian terima ancaman, dan kemudian bagaimana dia merasa apa yang dilakukan itu semua adalah sia-sia. Dia memilih tidur dan bahkan dia pikir udahlah lebih baik aku mati, ya, seperti itu kalau orang dalam kondisi lelah secara rohani. Dan siapa yang sebetulnya tahu kondisi kita sendiri? Diri kita. Diri kita yang paling tahu di mana posisi kondisi kerohanian kita saat ini. Nah, karenanya firman Tuhan kan katakan di dalam 1 Timotius 4 yang ayat 7 bagian B-nya, latihlah dirimu, ya, untuk beribadah, ya kan? Itu sangat jelas sekali. Artinya apa nih? Ini kan penting sekali. Latihlah dirimu beribadah. Artinya lewat ibadah kita tuh lagi terus menjaga supaya kerohanian kita nggak tertidur. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ini kan merupakan satu pesan yang diberikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Jadi betapa pentingnya kalau kita terus melatih diri kita dengan ibadah, supaya kita nggak sampai menjadi orang yang tertidur secara rohani, ya. Nah, di Ibrani 10 ayat 25 juga kan di situ dikatakan kan, janganlah kau menjauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, memang hari-hari ini kita kesulitan mungkin untuk datang beribadah bersama-sama. Udah berapa bulan kita melakukan ibadah secara online. Tapi jangan itu menjadi alasan kita menjadi orang yang tanpa disadari udah tertidur kerohaniannya, ya. Justru waktu kita melihat kondisi seperti ini, sebagaimana ditulis di situ, marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita bisa lakukan, ya, banyak hal, ya, bisa lewat YouTube, kita terus belajar firman Tuhan, dan kalau perlu mungkin kita bisa chat, ya, tanya bisa kepada Bapak Gema atau, ya, orang yang bisa membimbing kita. Banyak hal yang sebetulnya bisa kita lakukan. Jadi tidak ada yang membatasi sebenarnya kalau kita mau dan kita sadar, ya. Nah, karenanya mari kita sama-sama tangkap apa yang jadi pesan Tuhan ini. Ya, beberapa hari ini kita tentu udah belajar dari kisah dari Saul dan Daud, ya. Inti pesan Tuhannya kan jelas dikatakan, Tuhan menyatakan bahwa jangan membiarkan kerohanian kita sebagai orang percaya tertidur atau ketiduran. Inilah saat dimana orang percaya bangkit dari ketertidurannya.
Inilah saatnya. Jadi jangan tunda-tunda, ya. Jangan tunda-tunda lagi. Ya. Ini saatnya dinamakan a wake up call to all believers. Ya. Lonceng panggilan untuk bangun atau terjaga bagi seluruh orang percaya dari tidurnya dan selanjutnya. Ya. Jadi betapa, mari sama-sama kita tangkap pesan ini, ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak peduli atau menganggap sepele, tapi mari kita lebih serius, ya. Kita lebih serius, ya. Demikian juga jangan sampai kita juga diingatkan kita seolah-olah bergerak aktif di berbagai kegiatan rohani, ya. Itu kan tidak menjamin kerohanian seseorang lagi dalam keadaan terjaga. Ini juga kan sebuah peringatan, ya. Sebuah spiritual check up buat kita semua, ya. Karena apa? Karena apabila kita bergerak tapi tidak di dalam arahnya Tuhan, tidak sebagaimana yang Tuhan kehendaki, maka sesungguhnya kita lagi mengalami yang namanya ketiduran rohani, ya. Nah, pagi hari ini saya hanya menyampaikan satu poin aja untuk menambahkan, ya, melengkapi Bapak Ibu, tapi di dalamnya itu ada 3 bagian yang harus kita sama-sama renungkan, ya. Biarlah ini menjadi satu ya mungkin salah satu spiritual check up kita, ya. Nah, jadi lewat pesan ini kita diingatkan sebenarnya manusia itu punya 3 kondisi, ya. Nanti kita akan belajar di bagian dalamnya. Dan kita perlu, sebagaimana Bapak Gembala katakan, ya, di bagian akhir dari khotbahnya, ya, dengan lewat tulisan dari seorang hamba Tuhan, bagaimana kita harus mencek up, ya, spiritual kita. Itu salah satu bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan terus-menerus. Nah, poin yang mau saya bagikan judulnya adalah gini: bangun dan jangan biarkan keteledoran membuat kerohanian kita semakin merosot. Ya, saya ulang. Bangun dan jangan biarkan keteledoran membuat kerohanian kita semakin merosot. Kalau orang teledor, biasanya yang terjadi adalah, wah, segala sesuatunya jadi berantakan, ya. Tuh, kalau misalnya kita kerja tapi wah, teledor sana teledor sini. Kira-kira waktu kita kerja, mungkin kepada bos, ya, yang punya perusahaan, kita kerjanya teledor, bos akan marahin kita apa enggak? Pasti akan negur kita. Waduh, kenapa kamu melakukan kesalahan ini dan sebagainya? Akibatnya begini. Itu kita teledor. Nah, waktu saya baca kisah di 1 Samuel 26 ini, seorang Abner sebagai pengawal dari raja, dia udah teledor. Raja pun, ya, Raja Saul pun, ya, walaupun dia dikawal, ya boleh dikatakan dia juga ada di dalam kondisi seperti itu. Karena kan kita sudah belajar kemarin bagian-bagian bagaimana beberapa kali Saul melakukan hal-hal yang justru itu adalah sebuah tanda bahwa kerohaniannya lagi tertidur, ya, lagi merosot. Dan waktu merosot itu sayangnya enggak segera diperbaiki, justru malah dia terbawa oleh segala hal yang merupakan keinginan atau kehendaknya sendiri. Nah, ini yang sangat berbahaya, ya. Bagian ini yang mari kita sama-sama belajar, ya. Saudara Mabur kemarin sudah menyinggung ayat ini. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 14 dan 15. Efesus pasal yang kelima ayat 14 dan 15. Firman-Nya dikatakan demikian: itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, kita sudah baca ayat ini kan, betapa kita harus dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Kalau Tuhan ingatkan pesan ini, mari saat ini bangun dari ketiduran rohani yang saat ini sedang terjadi pada orang-orang percaya. Ini kan sebuah ayat-ayat ini kan mengingatkan kita, ayo, jangan kita tunda-tunda lagi, segera bangkit, ya.
Waktu kita memutuskan untuk bangun dan bangkit, dikatakan apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya Kristus akan tolong kita, ya, supaya kita menjadi terang, supaya kita bisa kembali berfungsi sebagaimana seharusnya. Ingat kembali akan panggilan Tuhan, ingat kembali akan visi dan tujuan Tuhan. Ya. Ini sama-sama, yuk mari kita responi. Ya. Nah, ketika saya renungkan hal ini, wah iya ya Tuhan, kalau orang dalam kondisi lagi merosot atau tidak ini kan sebetulnya kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ya berkatalah kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Saya katakan tadi di awal, yang tahu kondisi diri kita apakah lagi merosot apa enggak, ya diri kita sendiri. Ya aku itu di hadapan Tuhan. Ya. Jangan merasa seolah wah enggak, saya enggak lagi merosot. Ya, saya aktif ikut kegiatan, ya berbagai kegiatan rohani. Itu enggak menjadi jaminan, kita sudah diingatkan hal itu. Ya. Nah, ada 3 kondisi kerohanian manusia yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Yang pertama, kondisi mati rohani. Kondisi mati rohani. Seperti apa kondisi orang yang mati rohani? Ya, orang layaknya seperti orang-orang hidup, ya, tapi dia hidup di luar Kristus. Yang sama sekali mereka bisa melakukan apa aja, ya, tanpa punya rasa takut akan Tuhan. Waktu mereka mau mencuri, ya lakukan hal tersebut, ya curi aja. Waktu mereka mau bunuh orang, ya nggak peduli. Pokoknya karena misalnya mungkin disuruh dapat uang, ya bunuh aja, seperti itu. Itu adalah orang-orang yang di luar Kristus, yang nggak punya rasa takut akan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang mati secara rohani. Dan banyak hal lagi. Kalau kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-11, di situ kan jelas dikatakan, Efesus 5 ayat yang ke-11, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ini adalah hal yang dimana orang yang mati secara rohani, ya, buahnya apa? Nggak ada. Mungkin hanya buahnya ya buah kejahatan seperti itu yang bisa kita pelajari. Tetapi kita sebagai orang percaya dikatakan telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Artinya kita udah nggak lagi melakukan hal-hal tersebut, ya. Makanya kita bersyukur kalau kita ada di dalam Tuhan, kita menerima anugerah keselamatan yang dari Tuhan, ya. Itu kondisi orang yang lagi mati rohani. Nah yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan pesan Tuhan minggu ini, tidur rohani. Orang yang ada dalam kondisi tidur rohani, ya orang-orang seperti apa orang yang lagi tidur rohani ini? Orang percaya yang hidupnya ya kelihatan baik, ya, kelihatan wah dia aktif melayani Tuhan, tapi waktu dia melakukannya itu dia nggak punya arah dan tujuan dari Tuhan, nggak punya arah dan tuntunan yang dari Tuhan. Hidupnya tuh hidup dengan mimpi yang salah. Ya kemarin kita sudah dijelaskan apa itu mimpi yang salah, ya lewat perumpamaan, ya, lewat contoh. Ini jangan sampai hal ini terjadi, ya. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17, coba Efesus 5 ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, ya. Jadi kan kalau kita renungkan kondisi, ya, rohani kita hari-hari ini, apakah saat ini waktu kita lakukan sesuatu kita benar-benar ada di dalam arah dan tuntunan Tuhan apa enggak? Tapi kalau kita seolah-olah hanya untuk dilihat orang, wah dia kayaknya aktif sekali ya di gereja, dia pelayanan dan sebagainya, waduh pasti kerohaniannya luar biasa. Nah ini juga jangan menjadi sebuah acuan, saya akan aman-aman aja, saya akan dilihat orang juga begini. Enggak.
kita nggak boleh, ya, kita tidak boleh menilai diri kita seperti itu. Tapi yang harus kita lakukan adalah selalu terus berjaga-jaga, harus terus memeriksa diri kita, ya, terus memeriksa diri kita, terus datang kepada Tuhan. Jangan sampai nanti kita dikatakan di ayat 17 ini, jangan sampai jadi seperti orang yang bebal di ayat yang ke-15, ya. Jangan seperti orang yang bebal. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, ya, tetapi seperti orang arif. Kan kita udah belajar apa sih orang bebal itu, ya. Orang yang sukar mengerti maksud dan tujuan Tuhan. Waktu mungkin udah terima pesan Tuhan minggu demi minggu, apa ya aku nggak ngerti, ya. Mungkin waktu dari dikasih visi dari awal, connected to God, susah deh, ya, nggak bisa. Gimana caranya terhubung sama Tuhan? Udah doa dan sebagainya, udah baca firman terus dan banyak hal yang udah dilakukan, tapi tetap nggak bisa dengar suara Tuhan. Tapi nggak lihat tuh tuntunan pesan Tuhan buat saya seperti apa. Saya harus gimana, Orang yang nggak mengerti, ya. Kemudian tidak cepat menanggapi sesuatu. Jadi maksudnya tidak tajam pikirannya. Nah, kita harus belajar untuk melatih hal tersebut, ya. Lewat firman Tuhan sebetulnya banyak hal yang pasti disingkapkan. Roh Kudus akan terus ajar. Roh Kudus akan berikan pengertian. Waktu kita dengar firman Tuhan, saya percaya sebetulnya kita lagi ditegur. Oh ya, firman itu tuh lagi nemplak saya, firman itu tuh lagi tegur saya. Saya percaya setiap orang pasti akan mengalami, walaupun mungkin yang mereka terima itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Nah, karenanya mari kita jangan menjadi orang yang bebal. Ya, dikatakan di situ kan orang yang bodoh. Ya, jangan kamu bodoh. Ini kan kalau kita sebagai orang yang udah iring Tuhan mungkin udah sekian lama, tapi kalau tetap bodoh, waduh, sayang sekali, ya, sayang sekali kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan jangan sampai hal tersebut terjadi. Nah, kondisi yang ketiga yang sebetulnya saya percaya ini adalah kondisi di mana setiap orang percaya pasti ingin kondisinya itu ada di dalam kondisi yang seperti ini. Yang ketiga adalah terjaga rohani. Ya, rohaninya itu orang yang terjaga kondisi kerohaniannya. Ini kan orang percaya yang dia itu bangkit jadi terang. Orang percaya yang benar mengerti kehendak Tuhan. Itu kan Efesus 5 ayat 17 tadi ya, yang kita baca tadi. Orang yang benar mengerti akan kehendak Tuhan. Dia tangkap arahan Tuhan, tuntunan Tuhan, dia perhatikan. Kemudian dia renungkan. Dan dia mungkin pada saat itu dia lakukan di dalam kehidupannya. Dia terus memperbaiki dirinya. Ya, segala kelemahannya, segala kekurangannya dia mau terus dikoreksi, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Tentu Bapak Ibu ingat tokoh seorang Daud. Daud kan pernah melakukan dosa, kesalahan, ditegur oleh Nabi Nathan. Daud nggak menunda-nunda. Waktu dia ditegur lewat sebuah perumpamaan, dia langsung sujud datang di hadapan Tuhan dan minta ampun. Itu sebuah respon, ya, respon yang benar, respon yang tepat waktu ditegur sama orang. Sehingga Daud dia menulis, ya, ayat yang sangat terkenal, Mazmur 26 ayat yang kedua. Ini juga kan menjadi sebuah pujian, ya. Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang kedua. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Waktu saya baca ini, wow, Daud menjadi orang yang mau datang sama Tuhan, membuka hatinya lebar-lebar di hadapan Tuhan. Dia mau berkata, Tuhan, cek spiritualku ini, ya. Kalau aku melakukan hal yang salah dan sebagainya, biarlah Tuhan yang kasih tahu, ya. Ini sebuah hal yang, ya, kita sebagai orang percaya ya lakukanlah hal seperti ini. Setiap hari pasti kita tanpa disadari mungkin kita melakukan kesalahan. Jangan kita merasa, saya nggak melakukan kesalahan. Kita tanpa sadar mungkin ada hal-hal yang salah yang kita lakukan. Entah itu mungkin pikiran, entah itu apa yang kita lihat, entah itu apa yang kita dengar, entah itu apa yang muncul di dalam hati, keinginan-keinginan kita. Kadang-kadang waktu kita renungkan itu, waktu datang sama Tuhan, aduh ya,
saya udah melakukan hal yang salah seperti ini. Aduh iya ya, saya betapa bodohnya tadi mungkin saya bertindak seperti ini, atau saya berkata seperti itu. Ya, banyak hal yang kekurangan-kekurangan kita. Nah itu yang harus kita selalu datang sama Tuhan. Itu adalah salah satu langkah bahwa kita lagi melakukan yang namanya spiritual check up. Ya. Ini luar biasa sekali. Mazmur 139 ayat 23 juga itu hal bunyinya hampir sama. Nanti Bapak Ibu silahkan buka aja di rumah ya. Nah, jadi disinilah sebetulnya kemarin Bapak Gembala sudah ingatkan, yang terbaik untuk kita lakukan adalah harus dari awal sedini mungkin kita cegah. Ya, kita harus berani menjadi orang-orang yang mau mendeteksi dari sejak sekarang ini. Waktu kita terima pesan mungkin beberapa hari lalu, segera lakukan. Aduh, iya ya, ternyata kondisi saya tidak seperti ini. Kerohanian saya ternyata, waduh, ada dalam kondisi yang mungkin lagi di bawah, lagi tertidur, lagi lemah. Ya. Yuk, mari kita datang kepada Tuhan. Nggak ada cara lain, kita datang sama Tuhan. Ya. Nah, mungkin kemudian muncul pertanyaan dari orang, Pak, gimana? Yang dimaksud dari tidur rohani itu seperti apa sih? Ya, mungkin ada yang masih bingung, tidur rohani itu seperti apa ya? Kalau Bapak Ibu mau membayangkannya, yang namanya tidur rohani itu seperti apa? Ya, itu seperti orang disebutnya ini sleepwalking. Artinya berjalan, ya, tapi dengan mata yang tertidur. Sekarang Bapak Ibu bisa praktekkan, ya, matanya merem, kemudian jalan. Ya. Waktu kita jalan, pasti kita akan melangkah pelan-pelan. Kemudian mungkin tangan kita mulai meraba-raba. Aduh, ini apa ya? Di sini apa ya? Seperti itulah. Dan kalau kita nggak hati-hati, kita kan bisa tabrak sana, tabrak sini. Sama seperti mungkin kalau malam hari, ya. Kemudian lampu di rumah kita beberapa saat mati. Itu kan langsung kondisinya kan sangat-sangat gelap. Kita mau ambil lampu senter, aduh, iya ya senter ditaruh di sana. Aduh, ini apa ya? Ini ranjang. Oh, ini meja, dan kita seperti meraba-raba seperti itu karena belum mendapatkan setitik cahaya. Gelap. Nah, seperti itulah yang namanya sleepwalking itu. Dan kalau kita nggak perhatikan ini, kita nggak punya arah yang benar. Arahnya mungkin bisa ke kanan, bisa ke kiri, tabrak sana, tabrak sini. Ya. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan kondisinya seperti itu. Nah, makanya kan kalau saya renungkan di 1 Samuel 26 ayat 7 ini kan iya. Ternyata orang-orang yang ada di sekeliling Saul, ini kan kita bisa lihat kondisi-kondisi mereka. Ya. Kondisi-kondisi kerohanian mereka itu seperti apa. Ya bisa ada di dalam kondisi yang kedua, tertidur secara rohani. Padahal kalau kita bayangkan yang namanya pasukan kalau lagi berkemah, pasti ada orang-orang yang diperintahkan, kamu bertugas ya, jaga malam, nggak boleh tertidur. Tapi bagaimana seorang seperti Abner yang mungkin menjadi kepala pengawal buat raja, dia pun ikut tertidur. Saul yang sebagai raja pun ya karena dia pikir dia aman, ya ada pengawal ini, ada pasukan 3.000 orang kurang lebih, ya dia pikir dia bisa tidur nyenyak. Ya. Ini kan hal yang sangat membahayakan sekali. Apalagi kalau sampai tertidur benar-benar pulas gitu, seperti itu. Ya, barang yang diambilnya aja nggak tahu. Ya. Makanya kan Daud dia sangat paham dengan hal tersebut. Makanya ini Daud ini adalah orang yang benar-benar boleh dikatakan terjaga kerohaniannya dengan baik. Waktu dia katakan di ayat ke-15-16, apa yang dia katakan kepada Abner? Ini sebenarnya sebuah teguran. Ibaratnya kalau panglima itu dia udah nggak bisa tolerir kesalahan dari anak buahnya. Ya. Di dalam 1 Samuel 26 ayat ke-15. Kemudian berkatalah Daud kepada Abner, apakah engkau ini bukan laki-laki? Siapakah yang seperti engkau di antara orang Israel? Mengapa engkau tidak mengawal tuan rajamu? Wah,
Ini kan kalau ibaratnya orang yang lebih pangkatnya lebih di atas dari Abner, ini kan orang kayak lagi marah. Kamu enggak kawal Tuhanmu raja, sebab ada seorang dari rakyat yang datang untuk memusnahkan raja Tuhanmu itu. Ke-16. Tidak baik hal yang kau perbuat itu. Ibaratnya ini nggak bisa ditoleransi lagi. Demi Tuhan yang hidup, kamu ini harus mati. Wow, itu sebuah perkataan yang tegas. Karena kamu tidak mengawal Tuhanmu, orang yang diurapi Tuhan itu. Sekarang lihatlah di mana tombak raja dan kendi yang ada di sebelah kepalanya. Beda kan? Abner tidur, ya aduh capek, raja juga tidur. Tapi buat seorang Daud, ya tegur yang namanya Abner. Ini adalah pribadi orang yang lagi terjaga kondisi rohaninya dengan baik. Makanya inilah yang pagi hari ini yang bisa saya bagikan buat Bapak Ibu untuk memperlengkapi, ya. Mari kita sebagai jemaat Tuhan, kita perhatikan baik-baik, ya. Kita perhatikan baik-baik. Akui kalau memang kita, oh ya Tuhan, ampuni kalau aku saat ini dalam kondisi kerohanian lagi down, ada di bawah, bahkan mungkin tertidur. Aku udah nggak lagi baca firman Tuhan, aku udah nggak lagi terkoneksi sama Tuhan, ya. Datang sama Tuhan, menyembahlah, ya. Angkat mungkin satu pujian, atau mungkin ya kita bisa berbahasa roh, ya. Banyak cara sebetulnya, ya. Atau kita seperti orang yang lagi bercakap-cakap dengan seseorang, ya, waktu kita sendiri, ya nggak usah pedulikan lah orang-orang yang di sekeliling kita. Kita lagi berkomunikasi kok sama Tuhan, ya. Berkata-katalah dengan hal itu. Percayalah bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita, dan Tuhan ingin kita terus dekat, ya. Makanya kan ini pujian Daud, pujian yang sering kita nyanyikan ini kan sesuatu yang sebenarnya lagi, ya kita datang sama Tuhan, yuk saya mau spiritual check up. Biarlah Tuhan yang terus mengingatkan, Tuhan yang terus menegur, Tuhan yang terus kasih tahu, berikan arahan, berikan tuntunan buat kita semua. Ini yang harus kita terus kerjakan di dalam hari-hari sekarang ini, ya. Karena apa? Karena dengan kondisi pandemi yang udah sekian bulan kita ada di dalam sebuah kondisi dibatasi untuk bergerak, dibatasi untuk melakukan ini, itu, dan sebagainya. Itu membuat orang menjadi memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baru, ya. Dan tanpa disadari justru kerohaniannya jadi kendor, kerohaniannya jadi tertidur. Makanya jangan sampai lewat pesan ini kita menjadi orang yang yang tetap tidak menyadari, tapi justru iya ya, harus segera kita sadari. Aduh, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah ingatkan aku, Tuhan sudah tegur aku, ya. Karena biarlah pagi hari ini, ya, poin yang saya sampaikan tadi, bangun dan jangan biarkan keteledoran membuat kerohanian kita semakin merosot, ya. Itu perlu kita perhatikan juga, ya. Itu salah satu bagian dari apa yang mungkin sudah disampaikan oleh rekan-rekan dan juga apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, ya. Ada 3 kondisi yang harus kita perhatikan baik-baik. Apakah kondisi kita lagi mati rohani, apakah kondisi kita lagi tidur rohani, atau apakah kondisi kita lagi terjaga rohani, ya. Bila itu menjadi satu hal yang bisa memperlengkapi Bapak Ibu semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat pesan yang Tuhan berikan minggu ini bagi kami. Terus Bapa, kami boleh diingatkan, kami dinasehati, kami ditegur lewat pesan demi pesan yang Tuhan berikan buat kami. Itu bukti bahwa Tuhan terus mengarahkan kami, Tuhan terus menuntun kami, karena Tuhan begitu sayang kepada setiap kami umat-Mu. Mari Bapa, pulihkan setiap orang-orang yang mungkin hari-hari ini kondisi kerohanian mereka sedang tertidur. Termasuk juga buat hamba yang menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan, juga menjadi satu teguran buat setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Tolong kami, urapi kami terus, karena kami butuh pengurapan yang dari Tuhan untuk memampukan kami menjadi orang yang bangun dan bangkit di dalam segala situasi.
Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu terjaga rohani kami. Kami mau menjadi orang-orang yang selalu medical, spiritual check up di hadapan Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang sangat-sangat tahu apa yang ada di dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami, untuk Pak Ishak Puripka. Biarlah Tuhan pengurapan ini Engkau terus menyertai mereka semua. Dan biarlah melalui Bapak Gembala isi hati Tuhan boleh terus tersampaikan, sehingga bisa disalurkan bagi jemaat di tempat ini. Demikian juga untuk seluruh keluarganya, Tuhan juga sertai. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dari GBI, pastor ini ya Bapak, dimanapun mereka berada, seluruh aktivitas mereka Tuhan juga terus menyertai. Kami berdoa juga tidak lupa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, bagi para pemimpin di bangsa ini, khususnya juga pemulihan ekonomi yang terus dilakukan lewat kepemimpinan dari Bapak Presiden, keputusan-keputusan yang diambil, biarlah juga semua dapat membangkitkan keterpurukan ekonomi di bangsa ini, sehingga Indonesia boleh pulih kembali lewat tangan Tuhan. Kami rindu campur tangan Tuhan di dalam segala area, segala bidang yang ada di bangsa ini. Lawat setiap orang-orang yang hari-hari ini mungkin mereka sedang mati rohani, orang-orang yang di luar Kristus yang belum mengenal Engkau, supaya mereka bisa mengalami satu perjumpaan dengan Engkau. Kami rindu kasih karunia Tuhan biarlah boleh dilimpahkan, dicurahkan atas mereka semua. Juga untuk orang-orang yang tertidur rohaninya ya Bapak. Biarlah kami benar-benar menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.